Capek, capek. Masih pada Recording in kuliah kalian? progress. Baik, pertemuan 3 kita membahas top level view komputer. Dalam hal ini nanti yang dibahas dan interpretasinya kita dapat melihat pas kalau minggu lalu performanya kurang lebih ke produksi dan hubungan antar bagian, walaupun hanya top level view, tidak sampai ke fungsi masing-masing hardware. Baik dari sejak ditemukannya komputer dari dulu sampai sekarang ini secara arsitektur meningkat, secara tingkat kesulitan juga meningkat ya. Jadi jumlah transistor, jumlah IC, terus kemudian jumlah gate yang bisa dihandle dalam prosesor itu akan semakin meningkat. Secara tidak langsung itu juga mengakibatkan kemampuan dari prosesor ini atau dari komputer secara umum itu meningkat. Ya. Mungkin di mata kuliah lain juga dibahas untuk programming ya, mungkin di mikroprosesor. Jadi nanti apabila ada data, kita memprogram dengan hardware, kemudian harapannya ada result atau ada hasil. Kalau kita lebih ke dalam lagi, kita akan melihat bahwa instruksi dari tiap-tiap prosesor itu khas ya. Khas itu unik, jadi tiap prosesor itu punya instruction set, kumpulan instruksi yang berbeda-beda. Untuk perangkat lunak yang mengikuti spek daripada hardware itu pasti akan berubah. Semakin ke sini, instruksi set yang sekarang ada sudah tidak banyak berubah. Begitupun hardware, karena hardware punya keterbatasan. Jadi CPU itu fungsi utama, jantungnya, kemudian dia yang menginterpretasikan atau mengartikan instruksi dari software. Kemudian nanti akan masuk ke bagian-bagian dari ALU dan fungsi-fungsi logik. Selain CPU atau prosesor, dibutuhkan juga komponen lain ya untuk inputan ya, memasukkan data, menerima data dan instruksi, kemudian mengkonvert atau merubah ke dalam sinyal yang dapat diterima oleh sistem. Kemudian bagian output, keluaran, dia akan melaporkan hasilnya, bisa melalui display, melalui speaker, atau melalui interface periperal yang lain. Di sini kita melihat bahwa memori dan I/O itu punya peran yang hampir seimbang ya, hampir seimbang. Artinya semua yang diproses pasti melalui I/O, pasti melalui memori. Kemudian masing-masing tugasnya sudah ada sendiri, sehingga ini sekilas ya, secara sekilas memori address register, kemudian memori buffer itu mempunyai fungsi yang berbeda. Di sebelah kiri MAR itu dia mendeklar atau mendefinisikan alamat yang selanjutnya akan dibaca atau ditulis. Kemudian MBR yang ada di kanan, memory buffer register, dia akan memuat data ke dalam memori atau dia akan menerima data dari memori. Dan ke dan dari. Jadi dia buffer ini penyangga sebelum nanti akan dieksekusi ke dalam memori utama.
Kemudian I/O ini juga punya peran yang sangat penting. Yang pertama dia harus mendefinisikan, memutuskan alamat mana yang akan dipakai. Kemudian I/O buffer register ya digunakan untuk buffer atau penyangga sementara data yang akan masuk atau akan dikeluarkan yang berhubungan dengan I/O dan modul CPU. Ya, jadi dua modul yang berbeda ini melalui buffer. Ya, ini secara detail nanti akan dibahas lebih lanjut ya di mata kuliah prosesor. Ini secara umum saja top level view ini modul-modul yang kita lihat top view ya, dilihat dari atas ya, bird eye gitu. Itu adalah CPU, I/O modul, dan main memory. Nah, inilah yang akan kita bahas tiga fungsi ini dalam materi. Basic instruction cycle ini adalah urutan yang default. Nanti kakak pada waktu praktikum mikroprosesor juga akan mengikuti siklus ini dari mulai kemudian mengambil instruksi, mengeksekusi, terus gitu seperti itu. Akan lebih detail lagi nanti di mata kuliah lain dijelaskan dibagi dua. Instruksi nanti ada operan, ada opcode. Operation code adalah mendeklar action apa yang harus dilakukan. Kemudian operan. Kalau operan itu kalau berkaitan dengan input, memori alamatnya. Kemudian nanti kalau dengan output, memori tempat pengalamatan outputnya. Jadi operan ini bisa data, bisa alamat. Tapi kalau instruction code itu berarti jenis perintah. Ya, siklus pengambilan ini di awal setiap prosesor pertama kali berjalan dia pasti akan melakukan ini. Kemudian nanti akan dibantu oleh PC program counter sehingga dia dapat memegang alamat yang digunakan untuk instruksi selanjutnya. Dan PC ini karena sudah counter berhitung dia akan mengambil instruksinya. Jadi ini akan berulang-ulang terus sampai dengan semua instruksi akan diambil. Oke, yang berikutnya kategori yang dilakukan atau action yang dilakukan oleh PC dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, prosesor memori. Jadi data yang berpindah dari prosesor ke memori atau sebaliknya dari memori ke prosesor. Jadi ini kategori yang pertama, yaitu prosesor memori. Dari prosesor ke memori maupun dari memori ke prosesor. Dilibatkan dua jenis action. Yang berikutnya prosesor I/O. Data yang ditransfer dari peripheral atau device atau ke peripheral atau device dari prosesor ini masuk kategori ini. Jadi menghubungkan antara prosesor dan I/O. Kemudian action yang berupa kontrol itu adalah yang mengurutkan atau urutan dari eksekusi itu akan diperhatikan, dia akan mengontrol urutannya, jangan sampai kebalik.
mengalamati dulu baru dikirim, mengalamati dulu baru mengambil, seperti itu. Itu adalah action kategoris. Kemudian yang terakhir yaitu data processing, sehingga di sini dia dapat melakukan fungsi-fungsi aritmetik atau fungsi-fungsi yang ada di program. Nah, di operan, sehingga ini nanti dalam praktikum akan lebih jelas ya. Di sini menjelaskan secara saja dari prosesnya mengambil siklus instruksi, dan operation code, melakukan eksekusi, entah itu data, mengambil data, proses etik atau logik, itu variannya, jenis-jenisnya. Jadi secara umum kalau instruksi format itu 16 bit, dia akan dibagi menjadi opcode dan address-nya. Ya, opcode-nya terdiri dari 4 bit, sisanya 12 bit akan untuk pengalamatan. Semakin banyak jumlah bitnya, semakin besar kapasitas pengalamatannya. Ini seperti tadi siklus ya, dari mulai awal siklus perubahan status dari mulai awal mengambil instruksi, kemudian decoding output-nya, operation instruction, terus kemudian melibatkan operan, dia akan mengambil operan tersebut, kemudian dia berhubungan dengan data atau berhubungan dengan operan yang lain. Sehingga sampai terakhir dieksekusi, operan itu akan di deliver, kemudian dia kembali ke siklus awal. Ini yang dilakukan berulang-ulang, mulai start sampai dengan. Yang berikutnya dibahas yaitu interrupt. Ya, interrupt ini bisa dilakukan apabila ada program yang diizinkan untuk menginterupsi atau untuk menyela. Jadi ini nanti akan dihandling sendiri oleh prosesor sehingga dia nanti dapat mengenablekan kegiatan yang tiba-tiba muncul. Jadi dia tergantung enable-nya apakah dia di-enablekan atau tidak. Nah, ini contoh program dengan interrupt, kemudian program yang tanpa interrupt. Di kegiatan yang dilakukan terlihat lebih masif ya, lebih banyak apabila interrupt itu di-enablekan, sehingga lebih membuat prosesor dan I/O itu lebih sibuk. Dilihat dari program flow-nya. Ya, ini kita bandingkan dengan tadi yang tidak ada interrupt-nya. Di sini interrupt ini akan cek sampai dengan akhir. Apabila ada interrupt, ya balik lagi. Apabila ada, dia akan dieksekusi sampai dengan selesai. Sehingga interrupt itu sedikit banyak, dia akan membuat kinerja prosesor semakin tinggi, semakin meningkat. Yang berikutnya yaitu I/O. Ini kita masuk ke fungsi. Jadi
I/O ini mempunyai jalur untuk bertukar data dengan prosesor. Kemudian dia dapat mengakses I/O ini baik untuk action data, read data maupun write data. Jadi yang pertama diidentifikasi adalah alamatnya, kemudian device-nya, kemudian instruksinya. Lalu setelah berhubungan mereka akan melakukan eksekusi sesuai dengan operation code. Pada kasus tertentu, I/O ini dimungkinkan untuk berhubungan dengan memori tanpa harus lewat ke prosesor. Operasi ini dikenal dengan nama DMA atau Direct Memory Access. Jadi tidak melalui prosesor, ya, dia mengenablekan I/O modul itu untuk berhubungan langsung dengan memori, baik untuk action membaca ataupun menulis. Berikut selain tadi fungsi I/O, yang berikutnya dibahas yaitu interkoneksi atau struktur hubungan antar bagian. Jadi ini transaksi atau bisnis atau hubungan yang berjalan di dalam CPU. Yang pertama, memori ke prosesor. Prosesor membaca instruksi, kemudian dia akan mengeksekusi data dari memori. Jadi prosesnya membaca ya, dari memori ke prosesor. Action sebaliknya yaitu prosesor ke memori. Data yang diproses di dalam prosesor kemudian akan dikirimkan ke memori sesuai alamat yang dituju. Yang berikutnya yaitu I/O ke prosesor. Proses ini jelas ini membaca ya, proses pembacaan dari device, dari peripheral I/O ke dalam prosesor. Kondisi sebaliknya yaitu dari prosesor ke I/O. Prosesor mengirimkan data ke alamat I/O. Nah, yang terakhir ini yang tadi dibahas yaitu direct memory access tanpa harus melalui prosesor. I/O bisa menuju ke memori ataupun sebaliknya memori menuju ke I/O. Jadi prosesor mengenablekan modul I/O ini bertukar data langsung dengan memori tanpa harus melalui prosesor dengan menggunakan fasilitas DMA yaitu Direct Memory Access. Yang berikutnya interconnection yang ada di bus. Bus ini adalah jalur kan untuk menghubungkan antar modul tadi. Yang pertama prosesor, yang kedua memori, yang ketiga I/O. Jadi ini adalah jalur di mana mereka saling bertukar data. Secara rinci, ini akan menghubungkan 2 atau lebih device. Kemudian sinyal yang ditransmisikan nanti akan dikirimkan sesuai dengan pengalamatan yang sesuai dengan instruksinya. Kalau instruksinya ke I/O ya ke I/O, kalau instruksinya ke memori ya ke memori. Jadi ini bus akan menyesuaikan dengan operation code-nya. Yang berikutnya yaitu data bus. Dia akan menyediakan jalur untuk perjalanan atau untuk berpindahnya data dari tiap-tiap modul ya. Modulnya ada prosesor, ada memori, ada I/O. Kemudian jumlah jalur atau line yang ada itu menunjukkan kemampuan
pengolahan oleh prosesornya. Jadi dari 32, 64, 128, dan seterusnya. Semakin banyak jumlah lainnya, semakin banyak jumlah pengalamatannya. Jadi jumlah line itu menunjukkan lebar datanya. Kemudian jumlah data juga akan menunjukkan berapa banyak bit yang dapat ditransfer dalam satu satuan waktu. Secara umum, secara garis besar, lebar data bus itu adalah salah satu faktor penentu untuk meningkatkan sistem performance yang minggu lalu kita bahas. Selain data bus, dua bus lain yang ada mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu address bus dan control bus. Address bus jelas dia untuk pengamatan, sehingga dapat mengirimkan atau membaca data dari I/O maupun memori. Control bus ini digunakan untuk jalur pengecekan dari awal sampai akhir, kemudian sinyal kontrolnya juga dicek, sehingga apabila dia membaca selesai, maka dia akan memproses ke langkah selanjutnya. Ataupun jika dia proses menulisnya sudah selesai, dia akan mengambil siklus yang. Nah, ini adalah bagan, ya, gambaran umum dari interkoneksi menggunakan masing-masing jalur data, jalur alamat, dan jalur roll. Semua line, semua bus itu menunjukkan lebar yang sama, sehingga nanti satu prosesor itu pasti data line-nya akan sama. Yang berikutnya yaitu point-to-point interconnect. Jadi interkoneksi antar modul itu juga harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu, ya, terutama tentang kecepatan, data rate, scalability. Jadi ini sangat berhubungan karena kecepatan memori dan I/O kemudian dengan prosesor itu tidak sama. Nah, jadi nanti ada satu chip yang mengontrol sehingga parameter kecepatan ini bisa dikontrol. Berikutnya kita akan masuk ke KPI, tapi sebelum itu kita akan break dulu 5 menit saja. Nanti kita akan absen, jadi pastikan kameranya bisa menyala. Jadi kita akan break 5 menit saja ya, Kak, ya. Oke, silakan.
Recording stopped. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Kita sekarang akan masuk ke breakout room. Silakan dicatat tugasnya. Yang berikutnya kita akan membahas dua sistem bus yang terkenal dari Intel. Yang pertama KPI, yang kedua PCI. Nah, nanti tiap kelompok bertugas untuk menjelaskan secara detail bagan-bagannya, layernya, fungsinya, dan rilisnya. Di contoh PCI itu sudah PCI versi berapa sampai dengan sekarang. Untuk PCI itu mulai dikenalkan Intel tahun 1990 ya, tahun 90-an, dengan kodenya PCIe atau PCI Express. Sedangkan yang KPI ini lebih lama, tahun 2008. Ya, silakan, nanti ini akan masuk ke Jamboard. Untuk kelompok 1 ada 2 frame yang saya sediakan, kelompok 2 frame 3 dan 4. Jadi untuk menjelaskan bagan, kemudian layer-layer dan rilisnya. Rilis itu versinya. Nah, ya, silahkan join ke Jamboard ya. Kelompok 1, frame 1, 2, kelompok 2, 3, 4. Silakan masuk ke breakout room masing-masing. Tes. Banyak juga. Ada Prabu. Ya, pimpin Pak. Aku ikut jalan. Halo. Oh, masuk. Tadi apa sih? Oh. Balik ya? Oh, kelompoknya jadi 6. Ada 16 orang. Soalnya kan cuma 2 kelompok, bagi 2. Bukannya ada 4 ya?
Bukan Enggak, kartun. tadi bapaknya bilang 2 kelompok, cuma satu kelompok 2 slide. Oh, oke oke. Oke. Satu kelompok 2 slide. Iya, 2 slide. Oh, terus kelompok slide 5 sama 6 buat apa? Udah. Tadi awalnya cuma 4 sih, cuma tiba-tiba Ini jadi 6. 2 slide Kalau jelasin digeser-geser apa kan aja? nambah. Yang dijelaskan Jadi, sama, isi- slide 1 dan 2. Enggak deh. Karena kebanyakan nanti materinya. Jadi 2 slide. Menjelaskan bagan, layer, fungsi, lalu ada rilis atau versi. Tempat interconnect. Oh, PCI sih. PCI. Kita bagian yang quick interconnection Putus-putus nan. Mbak, Foto sudah jelas. foto-foto. Kalau gini udah kedengaran belum guys? Udah. Ini kita dapat yang apa sih QQ? Enggak quick path interconnection. Kita kelompok Kelompok 2 2 kan? Kita kelompok berapa? Dua-dua. Version. Aku malah nyari UPI. PCI. Aku malah nyari PCI. Enggak, kita kelompok berapa sih? Kelompok 2 kan? Kelompok 2. Dua. Terus Ini nih aku dapat layer. gimana? Dev ada. Apa ya cara? Chris, ini kita kelompok berapa sih guys? Dua. Ah, Nangin dua. Pak. Dua. Terus di Jamboardnya kita masuk join ke berapa? Slide 34. 34. Kalau di Jambor. Oh, Kelompok slide-nya. 5 boleh. Udah sampai 7. Iya, Toron. Loh. Aron memang. Iya benar. Yang Akan mau bantuin kelompok 1 kan? Aku itu aku nggak tahu cuy. Aku nomor 1, aku slide 1 malah ngasih gambar layer PCI tadi ya. Siapa? Buat referensi. Oh, enggak ada versinya. Wih, bisa masukin gambar gitu toh? Bisa. Ya, belum Gambarnya tahu. bisa telepon ya, Pak. Ada penjelasan layernya enggak? Ini buat referensi dulu. Nanti buat layernya coba cari, enggak paham. Ini bukannya tadi slide-nya bapaknya ya? Nggak tahu tuh. Iya nggak sih? Nggak tahu. Tak tahu. Oh iya. Kasih penjelasannya sih. Fungsi di slide apa aja selanjutnya? Udah kebanyakan sih. tuh. Oh, benar. Benar. Kalian ngambil itunya dari web yang mana, guys? Wikipedia bisa nggak? Oh, Wikipedia mantap ya. Yang ini ya, Ron, yang Intel Quick Path Interconnection yang kamu buka. Oh, bener. Penjelasannya kasih nggak? Kasih aja singkatnya. Yes. Untuk cari penjelasan layer. Penjelasan layer ada di Wikipedia, udah ketemu. Oh, yang dari Wikipedia tampil. Iya, sebentar. Ada aku bantu. Panjang kayaknya itu, Ron, yang di Wikipedia. Apa? Ya, kita Kenapa? persingkat pakai kata-kata kita.
Ya tinggal disingkat. Hah, Benar-benar. Ya apa sama? bagan. Ya apa kan sih? Bagan fungsi digunakan untuk Kalau merilis bisa cari versinya itu kalau dapat. versi itu. Satu, dua, tiga. Bisa nggak ya ini versi? Very easy to walk away, Aduh, gede. let it go. Hilang. Di sini 4 ya. Di sini 5. Oh, ada fisikal juga. Ini ada Julian. Halo Julian. Apa nih? Since was design. Design. Waduh, nge-lag jamurku. It's a walk away. Titanium processor versi was easier. Ice. Yang digambar ini nggak ada transport layer ya dia. Yang lain banyak juga ya. Takutnya suruh itu. Suruh apa? Suruh nulis dari punyanya kelompok lain. Di Itu kok ada tulisannya gede. Slide 1 diisi juga ya, siapa coba? Siapa lagi? Cara, oh ya. Rancang oh ini deng KPI the connections. Ini ada bagian itunya. Sorry. Oh, Ini aku dapat gambar yang lebih bagus.
Apa lagi yang belum dapat? Protokol, routing, dan Apa tuh? Gambar-gambar apa tuh? Tuh. oh ini transfer layernya nggak ada. Jadi gimana? Versi yang ada kan? Ganti aja. Ganti aja. Kita bercari gambar yang bagus. Oh. Nih. Oke, Kok ada gambarnya nih yang baru? masukin aja bro. Pakai transport. Apa sih masukin gambar? Yang lain gambar doang. So. Oh ini. Ray. Yang ada gambar apa itu? Tambahkan gambar terus. Ini gambar top. Wah, nge-lag. Hey. Wah, ya join. Fungsi tambahin dong yang lain. Fungsi ya. Saya. Banyak saya tambahin lagi fungsi. Bangke malam main laser anjir. Cari fungsi tuh. My friends say Terus layar lihat. It's never easy to walk away. Sebagai asisten menentukan disebut sebagai teknologi quick path. Dalam bentuk yang sederhana, breadboard, prosesor tunggal kita digunakan untuk menghubungkan prosesor ke I/O hub. Misalnya, nothing else. Yang bener aja. Oh shit. Oh iya, apa ini? Astagfirullah. Wow, siapa yang coret-coret ini? Q, Mang. My friend said. Udah deh. Astagfirullah. Oh, aku lagi ngetik. It's never easy Tahu mana? to away. Terus belajar. Transfer. Ada.
My friends say I know it's all fine. Eraser, eraser. It's a pen. Oh. Siapa yang ngapus? Sticky notes. Lah anjir. Udah tak tulis routing. Iya. Oh, itu bisa begini. Lagi translate aku tadi. Cute kayaknya kalau gini. Hehehe. Ya. Wah, mana saya mudah. Hapus ya. Yeay. Woi, Cok, kok hapus, Cok? Masih. Sama aja isinya. Udah sih. Aku nyari yang protokol ya. Bentar, ini yang di bawah yang kau tulis ini punya siapa ya? Yang di note ini. Mana? Ini loh. Oh, protokol udah. Oh, ya. Ini Oh. Isi kan belum. yang berfungsi untuk mengirimkan Ini 80 bit. Oh, ini link layar. Ini link. Ini routing, ini protokol ya. Oke, protokol udah. Ada dua ini, weh. Yang contoh fungsi. Slide 1 ngirim gambarnya. Slide 1. Apa slide 1? Kepak sayap kebuka. Kepak saya. Emang chaos kalau rame. Benar, aku melu. Transport layer belum bisa habis itu. Nah, aku tak kirim foto siapa ya? Physical layer lecture. My friends say I knew that it's all for me. Doesn't matter. Push your phone away. Oh, di sini. Pasti kerjaannya Aaron ini mah. Ngirim-ngirim gambar di slide 1. Ya, aku cuma aduh, satu menit. Transport layer itu aku udah tahu. Physical layer udah. Deng. Ganti-gantian aja nanti. Deng. Semua translate. Astaga.
Ah, Ini gini. kita berapa orang, guys? Ini apa sih? Really? Nggak jelas Mungkin aja aja. kalau rame. Iya, 17. Oh ya? Chaos, Cok. Rame, Cok. Habis sedikit orang. Siapa yang bikin itu? Hei, tolong. Nah. Kita transaksi sendiri. Oke, dah. Oke, baik, sekarang kita untuk dokumentasi kehadiran silahkan dinyalakan kameranya, diaktifkan. Beberapa tadi sudah saya absen di dalam grup, tapi nanti kalau yang belum akan saya konfirmasi. Sudah ada. Polisotor Rohmania ada? Iya Pak. Oh nih ya, saya tadi nyari namanya lengkapnya siapa gitu. Oke. Polisotor Rohmania itu Kak nih. Oke. Kak Lutfia ada? Kak Lutfia Barliana. Ini nama di sini nulisnya apa ya? Bentar. Lutfia ada? Muncul ya. Oke, yang berikutnya yang belum saya temuin, Tobias Kusuma Wibowo ada? Tobias nggak ada ya. Terus Beli Kadek ada? Beli Kadek? Beli Kadek nggak ada. Terus Damar Amarsa Aji Putra ada? Ada juga. Ini memang tak cari tadi di nggak ada ya. Damar, terus Safero Pakavi ada? Safero? Safero nggak ada. Ya berarti memang nggak ada nih yang saya cari, nggak ada, memang nggak ada. Oke, kita screenshot dulu ya. Minggu lalu siapa ya yang mimpin ini ya? Yang mimpin Gaya siapa ya? Masih ingat ya? Minggu lalu siapa ya? Minggu lalu. Saya ingat minggu lalu siapa ya? Senda, Pak. Hah? Senda, Pak. Oh iya. Senda sekarang nunjuk temannya, Kak. Paskalis, Pak.
Alis ada nggak? Ada Pak, hadir. Wih, ini lagi di mana nih? Lagi musik backgroundnya dangdutan ini. Di rumah Pak, itu ibu karaoke. Hiburan ya. Iya. Jenuh di rumah terus ibuku ya. Oke lah. Iya Pak. Lumayan ini menghibur. Kau mimpin gaya Kak. Ini di mana sih? Apa sekali di mana Semarang? Seragen Pak. Seragen. Iya. Di mananya? Sama alun-alun dekat. Sekitar 4 kilo Pak dari alun-alun. 4 kilo ke arah mana? Ke arah Selatan. Ya? Selatan. Masih dekat ya 4 kilo ini. Oke, Kak Paskalis silahkan kasih contoh gayanya seperti apa. Yang lain nanti harus ngikut. Gini Pak, kelihatan nggak? Wah, ya ini kameramu kan. Itu apa itu? Aku nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Deketin mungkin lah, kalau ini kan jelas. Halo. Nah, Oh gini, ini. Terus nanti muka orangnya di mana? Itu ditaruh di mana nih tangannya? Di sini, ini, ini. Yang di atas, yang kiri apa yang kanan tanganmu? terserah Yang Pak. lebih. Terserah. Terserah. Ini apa sih tandanya apa sih? Pengen tahu aku. Ini kan listrik Pak, elektro Pak. Wih, keren. Boleh. Bentar. Kak Paskalis, ini ya. Kan ini ada 2 frame ya. Ada 2 frame. Nanti mimpin hitungannya 2 kali ya. Ini 2 kali ya. Oke, dihitung dulu Kak. Yuk dihitung. 1, 2, 3. Bentar sekali ya. Sekarang frame yang kedua. Itu enggak? 1, 2, 3. Oke, makasih ya. Nah, kirimkan ya ke. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas PCI dan KPI ya. KPI ini dari Intel juga. Oke, saya akan share dulu. Recording in progress. Oke, point-to-point interconnect ini adalah standar baru yang menggantikan bus, yang menghubungkan interkoneksi antara prosesor dan komponen yang lain seperti memori, I/O, dan modul-modul yang lain. Selama puluhan tahun, cara ini masih dipakai sampai dengan kemudian Intel mengenalkan ini. Kalau KPI ini produk lainnya Intel ya. Jadi ini kalau obat itu ada yang nama generik. Nah, nama generiknya point-to-point interconnect. Sedangkan ini nama merek yang dipunyai oleh Intel itu KPI. Mulai dikenalkan sejak tahun 2008. Di sini salah satu alasan utamanya kenapa berpindah ke point-to-point interconnect karena
pertimbangan constraint electrical. Dengan bertambahnya jumlah line, jumlah bus, maka sinkronisasi untuk frekuensi akan semakin dibutuhkan effort yang lebih tinggi. Untuk itu digunakan point-to-point interconnect sehingga ini dapat menggantikan interkoneksi model bus yang lama. Dengan kemajuan zaman seperti multicore ya, adanya prosesor dengan fasilitas multicore, jadi multiple prosesor dan memori tentu saja dalam satu single chip. Tentunya ini akan meningkatkan kesulitan ya. Kesulitan itu karena semakin bertambahnya bus data, kemudian scalability-nya harus ditingkatkan, maka Intel memperkenalkan KPI. Nah, bagan-bagannya sudah ditampilkan juga di Jamboard oleh kelompok 2 ya, yang kelompok 1 yang PCI. Secara umum, KPI ini mempunyai 4 layer. Yang pertama routing untuk mengirimkan paket, kemudian protokol untuk sharing data dari tiap-tiap device, kemudian link, ini yang berfungsi untuk memastikan transmisi yang reliable dan memastikan flow kontrolnya. Kemudian yang terakhir physical, yaitu yang mengurusi tentang perkabelan, sirkuit. Unit transfer atau jumlah bit yang bisa ditransfer pada physical layer ini pada awalnya adalah 20 bit, sehingga ini disebut dengan bit physical unit. Jadi ini yang setara dengan data bus. Dan kemudian yang dijelaskan kelompok 1 adalah PCI. Dengan semakin tingginya prosesor, kemudian maksudnya frekuensinya ya, terus kemudian bandwidth-nya juga semakin tinggi, maka dibutuhkan device yang dapat interkoneksi lebih baik. Pada tahun 1990 dengan mulai trendingnya Pentium ya, mulai Pentium 3, Pentium 4 sebelum MMX, ini PCI mulai dikembangkan oleh Intel versi 1 sampai dengan sekarang versi 5 tahun 2019. Kemungkinan dalam waktu dekat PCI versi 6 akan segera muncul. Tentunya dengan penambahan jumlah kecepatannya semakin tinggi. Kalau kita lihat dari bagannya, ini mirip dengan apa yang dilakukan Intel juga pada produk KPI.
Untuk PCI Express, protokol layernya terdiri dari 3. Ini lebih disederhanakan. Kalau tadi ada 4, ini ada 3. Yang pertama transaction, ini digunakan untuk mengirimkan data paket, ya, baik untuk data transfer, kemudian flow control dijadikan satu di sini. Di dua komponen yang tadinya di KPI, di sini menjadi satu protokol. Kemudian untuk data link dan physical masih sama fungsinya. Jadi ini lebih ringkas karena protokolnya bisa digabung jadi satu protokol saja. Sampai dengan sekarang PCI ini masih mengakomodir transfer data sampai dengan 64 bit, termasuk juga bus ISA yang lama itu bisa numpang di soketnya PCI Express. Biasanya ini ditandai dengan warna yang berbeda ya. Kalau dulu putih, mungkin sekarang kalau nggak kuning biru soketnya. Ya, jadi sampai dengan pertemuan hari ini kita sudah membahas komponen-komponen utama top view-nya yang ada di PC, yaitu prosesor, memori, I/O. Kemudian salah satu komponen yang penting yaitu bus, kemudian tadi juga sudah dibahas strukturnya dan interkoneksinya. Kemudian tadi yang sudah dibahas di dalam kelompok 1 yaitu PCI Express yang sampai sekarang masih eksis. Kemudian yang kedua point-to-point interconnect. Ini dua-duanya merupakan produk dari Intel yang memang leading ya dalam industri prosesor. Oke, baik, sampai dengan pertemuan ketiga ini kita sudah masuk ke part 2 yaitu komputer sistem, di mana ini adalah awal sebelum kita masuk ke materi komputer sistem yang lain. Minggu depan kita membahas cache memory, ini yang tren ya, karena sekarang tidak hanya frekuensi prosesornya saja yang ditingkatkan, tapi juga cache memory, kemudian internal, eksternal, dan kemudian I/O dan OS. Ini yang akan kita bahas sampai dengan paruh pertama UTS. Jadi kita akan menyelesaikan part 2 ini sampai dengan pertemuan ke-7. Baik, karena materi ini hari ini sudah disampaikan, akan kita akhiri. Mencari peniti di dalam jerami dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini, semoga bisa berjumpa lagi. Selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, terima kasih, Pak. Recording stopped. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.